tadi, kultur mereka kan harus di laut. Katanya informasi menurut itu kalau sudah naik di darat sakit-sakit. Tidak hujan lagi, tidak panas lagi, dia merubah rumah. Berdasarkan data Badan Informasi Geospasial, sebagai negara maritim, 70% luas wilayah Indonesia adalah perairan. Dan 22% dari luas wilayah perairan tersebut merupakan kawasan permukiman pesisir yang dihuni oleh masyarakat pesisir. Kawasan pesisir identik dengan kehidupan melaut sebagai salah satu mata pencaharian tertua manusia. Termasuk di dalamnya adalah suku laut dan suku Bajo. Keduanya merupakan suku yang tinggal di perairan laut Indonesia dan telah ada sejak lama. Kedua suku ini dikenal dengan Sinomads, yakni orang-orang yang orientasi hidupnya sangat bergantung pada laut. Jadi kalau kita lihat sekarang Sinomads ya, orang Bajo maupun orang laut di Indonesia, kita bisa membagi mereka ke tiga kategori berdasarkan cara hidup mereka. Sebagian kecil masih hidup di atas perahu dengan kehidupan semi-nomadik ya, bergerak dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Yang kedua, mereka yang sudah bermukim tapi masih di perairan, di atas perairan, di rumah-rumah panggung. Dan yang ketiga adalah mereka yang sudah bermukim di pesisir, di daratan. Kalau kita lihat distribusinya di Indonesia, itu sudah lebih banyak yang mukim di daratan dan hanya sedikit saja yang masih tinggal di atas laut dan paling sedikit lagi yang tinggal di atas perahu. Nah, yang di atas perahu lah ini yang seringkali dianggap masalah karena mereka bergerak lintas negara. Mereka seringkali dianggap kelompok yang stateless people ya, seringkali diusir-usir baik di Indonesia, di Filipina dan di Malaysia. Mereka hidup dalam kelompok-kelompok kecil ya, biasanya grup 6-7 perahu, masing-masing perahu biasanya dalam unit keluarga inti ya. Kehidupan lampau suku laut dan suku Bajo selalu berpindah-pindah dan hidup di kapal. Namun, kini perlahan mereka mulai mendirikan rumah kayu sederhana, tapi tidak layak huni yang berada di kawasan permukiman kumuh. Permasalahan kawasan permukiman kumuh merupakan masalah kompleks yang membutuhkan penanganan terpadu, terutama yang berada di wilayah pesisir. Umumnya, kawasan ini tidak atau minim akses terhadap air bersih, sanitasi, dan fasilitas umum serta sosial lainnya. Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi kebutuhan rumah layak huni bagi suku adat tersebut adalah melalui program DAK Integrasi. Sejak tahun 2021, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional PPN atau Bappenas mengembangkan dana alokasi khusus atau DAK tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu atau PPKT atau sering disebut DAK Integrasi. DAK itu kan dana alokasi khusus. Kita udah jalankan sejak lama sekali ya. Namun demikian pada tahun 2021 ya, kita mulai berpikir bagaimana kalau DAK ini tidak dilakukan secara parsial. Ya. Oleh karena itu kita terus kembangkan kemudian apa yang disebut
ya, kita sepakati DAK terintegrasi. Sebenarnya idenya adalah bagaimana kita melakukan intervensi dalam tanda petik. Jadi pemerintah pusat memberikan bantuan kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikan problem di satu kawasan. Kawasan yang kita pilih adalah kawasan permukiman kumuh. Dengan cara seperti itu, maka nanti yang masuk, artinya bantuan pemerintah pusat, bukan hanya pada sektor tertentu, tapi secara integral. DAK integrasi dilaksanakan di berbagai titik lokasi prioritas, berdasarkan kesiapan pemerintah daerah melaksanakan pengentasan atau rehabilitasi kawasan kumuh. Pemerintah daerah yang memiliki kualitas kesiapan program meliputi kesiapan program, lahan, dan masyarakat akan ditetapkan sebagai lokasi prioritas. Sejak tahun 2021, sebanyak 58 pemerintah daerah telah mendapatkan alokasi dana program DAK integrasi dengan total anggaran sebanyak Rp905,49 miliar. Selain melalui program DAK integrasi, pemerintah pusat juga memberikan kewenangan langsung kepada pemerintah provinsi untuk merehabilitasi kawasan permukiman kumuh. Pemerintah provinsi dapat melaksanakan pengembangan kawasan permukiman kumuh dengan area seluas 10 hingga 15 hektar melalui anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Oh, sangat boleh. Jadi sekali kalau tetap diperlukan ya kita dengan tangan terbuka pasti akan bantu. Kawasan kumuh, pinggir laut, sering banjir, itu ya diselesaikan. Jadi misalnya dimulai dari penanganan banjirnya dulu gimana nih agar tidak rob misalkan. Boleh, sangat boleh. Karena pada dasarnya ini urusan pemerintah daerah di mana pusat juga bisa membantu, mendampingi, memfasilitasi. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 melaksanakan rehabilitasi kawasan permukiman suku laut yang tersebar di 10 titik lokasi di Kabupaten Lingga agar mereka mendapatkan rumah layak huni. Suku laut merupakan sea nomads yang hidup berpindah-pindah di wilayah perairan laut. Mereka tinggal di sampan atau yang sering disebut kajang, yang berukuran hanya 3 kali 1 meter, beratap daun kelapa yang dianyam atau disebut rumbai. Perlahan, suku laut mulai meninggalkan kehidupan di sampan. Mereka mulai mendirikan rumah kayu di atas perairan laut, di mana satu rumah dihuni oleh 3 sampai 4 kepala keluarga dan dikategorikan rumah tidak layak huni. Selama 2 tahun, sejak 2021 hingga 2022, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau atau Dinas Perkim Kepri melakukan sosialisasi mengenai pembangunan rumah layak huni kepada suku laut. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemprov Kepri, pada 2023 melaksanakan program rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi suku laut di Kabupaten Lingga. Sebenarnya program pembangunan suku laut di Kabupaten Lingga ini merupakan salah satu indikator utama pembangunan jangka panjang nasional atau RPJN, yaitu rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Kemudian lebih lanjut lagi, pembangunan pemukiman suku laut ini di Kabupaten Lingga merupakan program strategis Provinsi Kepulauan Riau yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia suku laut, khususnya pemenuhan tempat tinggal yang layak untuk dihuni
sebagai upaya untuk menuntaskan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Lingga yang sesuai dengan instruksi Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, yaitu dengan Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim sehingga diharapkan terciptanya akses pemerataan pembangunan sampai dengan wilayah tertinggal. Saat ini, jumlah suku laut yang terdapat di 12 desa dan 29 titik lokasi di Kabupaten Lingga mencapai 2.526 jiwa yang terdiri dari 791 kepala keluarga atau KK. Suku laut yang terdapat di Kabupaten Lingga sebesar 30 kelompok suku laut. Dinas Perkim Kepri menargetkan pembangunan 200 rumah bagi suku laut yang disebar di 10 titik lokasi. Kalau untuk bangunan utamanya itu terutama pondasi, kemudian dindingnya, kemudian atapnya. Itu untuk satu orang itu berdasarkan peraturan yang sudah ada itu kurang lebih 7,2 meter persegi. Untuk kalau misalkan penghuninya ada 3 ya tinggal kalikan 7,2 kalikan 3. Nah, seperti yang sudah dibangun ini dibangun tahun lalu 2023 itu kurang lebih 54 unit. Nah, 54 unit. Jadi masing-masing unit ini 4 kali 5 sekitar 20 meter persegi. Ini kurang lebih satu unit ini kira-kira 35 jutaan lah. Dinas Perkim Kepri menargetkan melaksanakan program rehabilitasi rumah tidak layak huni kepada 854 KK. Pada tahun 2024, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau kembali melanjutkan pembangunan rumah tidak layak huni atau RTLH sebanyak 50 unit di 3 desa yang saat ini sedang dilakukan survei kembali. Sisanya sebanyak 604 unit RTLH akan dibangun kembali pada tahun berikutnya. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggelontorkan dana pembangunan RTLH bagi suku laut di Lingga sebesar 7 miliar rupiah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Kalau untuk bangunan itunya sendiri, memang mereka di atas laut dan mereka tidak mau di darat karena mereka sudah terbiasa di laut. Kita membangunnya itu di atas laut. Terus kalau untuk pembangunan itu sendiri kita memang secara kearifan lokal kita membangun sesuai kebutuhan mereka. Contoh mereka untuk saat sekarang ini butuh rumah tinggal, air bersih dan listrik yang mereka butuhkan. Saat sekarang. Jadi kami khusus permukiman, kami hanya membangun rumahnya saja. Kalau untuk air bersih sedang kita usulkan Bu ke pusat ataupun ke daerah, sedang mengupayakan untuk pembangunan itu sendiri. Kalau terkait dengan listrik, alhamdulillah di Dinas SDM untuk tahun ini mereka masuk untuk penerangan untuk yang 200 rumah yang kami bangun. Untuk perumahan ini sedang di saat diisi dengan masyarakat itu bahwa pas bulan 12 kemarin itu udah diisi masyarakat semua. Ya, dengan itulah masyarakat pun mengucapkan terima kasih atas diperhatikan pemerintah provinsi kepada masyarakat gubernur sama orang dinas Perkem. Wah, itu senang sekali, Bu. Senang sekali. Pokoknya kami di sini senang semua lah, senang sekali. Karena dapat kami tinggal, dapat kami tidur ya. Nah, itulah, Bu. Kami sebelumnya tinggal di Sampan, Bu. Nah, tinggal di Sampan.
hujan lagi, tidak panas lagi, dia merubah rumah. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau hingga saat ini masih melakukan program pembangunan rumah tidak layak huni secara bertahap dan menyeluruh bagi suku laut di Kabupaten Lingga yang tersebar di pulau-pulau di sekitar kabupaten. Dengan sinergi bersama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pihak swasta, kedepannya pembangunan hunian rumah tidak layak huni bagi suku laut Lingga diharapkan dapat menciptakan perubahan sosial dan ekonomi secara menyeluruh dan berkelanjutan bagi suku laut Lingga agar pemberdayaan suku laut Lingga ke depannya lebih maksimal. Pembangunan serupa juga dilaksanakan bagi penjelajah laut Indonesia yang telah terkenal dengan ketangguhannya dalam mengarungi laut, yakni suku Bajo di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Suku Bajo yang ada di Kabupaten Kolaka itu kurang lebih 1.246 KK, tersebar di 4 kecamatan, ada di Tangketada, Pomala, kemudian Samaturu, dan kemudian ada di Wolong. Nah, untuk yang terbesar itu berada di Kecamatan Pomala, itu sekitar kurang lebih 562 yang tersebar di 3 kelurahan dan desa. Karena rumah suku Bajo itu kan terdiri dari rumah kayu, kurang layak, maka ini ada program pemerintah untuk namanya ada 2, ada namanya program pembangunan baru atau PB dan ada program peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas ini terkait dengan sanitasi, akses terhadap air bersih. Kemudian kita tahu bersama bahwa akses kesehatan di suku Bajo itu terbatas, maka juga dibangun sarana-sarana pusat pelayanan kesehatan. Kemudian infrastruktur seperti jalan titian, penerangan lampu jalan. Kemudian sekarang program peningkatan pemukiman ini bagaimana caranya agar masyarakat suku Bajo ini tidak masuk di namanya istilahnya itu backlog, di mana satu rumah terdiri dari beberapa KK. Maka kita buat program namanya program pembangunan baru untuk pemukiman, sehingga kita bisa mensasar bagaimana satu KK di suku Bajo itu mendapat rumah layak huni. Kampung Bajo Anaiwoi yang berada di Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Tangketada, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, merupakan salah satu kawasan kumuh di daerah pesisir di sepanjang Teluk Bone. Kawasan ini terpilih dan ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai kawasan prioritas pada program Dana Alokasi Khusus atau DAK Integrasi Tahun Anggaran 2023. Dari 13 kabupaten kota se-Indonesia yang mendapatkan DAK integrasi tersebut. Program suku Bajo di Anaiwoi itu ada dinamakan istilah DAK integrasi. DAK integrasi ini tujuannya untuk meningkatkan kualitas kawasan dan perumahan.
Ini dari APBN. Anowo itu terletak di wilayah selatan, Kabupaten Kolaka. Dia kecamatan Tanggetada. Pergerakan ekonomi di sana ini cukup meningkat. Di sana juga ada bandara Sangiada Bandera. Makanya peningkatan pergerakan ekonomi yang ada di sana cukup meningkat. Makanya kami juga berpikir betul-betul di sini perlu memang pengembangan. Kemudian kami di sana mengambil konsep ekologi, humanis, dan wisata bahari. Kemudian untuk peningkatan ekonomi mereka, jadi kalau ada hasilnya tidak keluar lagi menjual, di situ dibeli, di sekitar situ dibuat untuk rumah makan apa semua. Kemudian mereka juga bisa berusaha di situ dengan adanya kuliner hasil tangkapan mereka bisa dijual di situ, jadi makanan. Kemudian ada rumah makan di situ. Pokoknya lengkaplah di situ. Tinggal masyarakat Bajo bagaimana caranya untuk meningkatkan ini. Agar pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut semakin selaras dan berkelanjutan, maka pemerintah melakukan penataan kawasan kumuh. Rumah di sana ada istilah itu, kami itu di perumahan ada PK, peningkatan kualitas. Ini semacam rehab. Kemudian ada pembangunan baru. Yang peningkatan kualitas itu sekitar 187. Artinya rumah yang sudah ada kita rehab kembali, ganti papannya, ganti atapnya. Kemudian ada pembangunan baru sekitar 118 unit. Ini tadi yang saya katakan bahwa pembangunan baru ini orang-orang yang di satu rumah itu tinggal 2 kakak, 3 kakak. Jadi kami pisahkan itu, buatkan rumah baru. Jadi total rumah sana yang kami kerjakan itu sekitar 305 rumah di sana. Yang ada backlognya itu yang perpisahan itu. Luasan di situ sekitar 9,2 hektar yang ada di sana. Karena Kampung Bajo. Masing-masing nilainya ada. Jadi total anggaran ada yang di sini tuh kalau di APBN itu sekitar 20 miliar. Yang DAK integrasi itu 20 miliar. Kemudian APBD itu pendampingnya itu 11 miliar. Kurang lebih 11 miliar yang ada di Kampung Bajo ini. Kemudian ada partisipasi masyarakat juga di sana. Jadi kami juga tidak lepas dari masyarakat di sana. Mereka berpartisipasi. Walaupun partisipasinya tidak begitu besar, mereka cuma menyiapkan listrik, meteran listrik mereka siapkan, dari PL memasukkan. Jadi total anggaran yang masuk ke sana sekitar kurang lebih 36 miliar. Sejak tahun 1960, suku Bajo Anoiwai mendiami wilayah pesisir pantai baik di rumah atau di kapal secara berpindah-pindah. Kini mulai tahun 2023, mereka bahkan telah memiliki sertifikat hak guna bangunan atau HGB. Pemerintah memberikan sertifikat HGB atas 273 dari 305 hunian yang dibangun. Sisanya akan diberikan setelah urusan administratif selesai. Dengan ini, mereka dapat meningkatkan kualitas hidup sekaligus dan peningkatan ekonomi. Harapan saya kepada pemerintah, terima kasih dan semoga program ini dapat berlanjut bagi yang belum mendapatkan. Kumanai boy malatso sekali, pemanang kami tambang Allah sangana, pamanana tambang ato akalakiku, pebasarnya diri kita tekaan, sawana memang ala nai boy, sawana memang